Pernahkah Anda terbangun dengan napas yang tertahan, sementara sisa-sisa mimpi masih terasa begitu nyata di ujung jemari? Ada sebuah keheningan yang janggal di kamar Anda, seolah-olah udara di sekitar baru saja berhenti bergetar. Dalam mimpi itu, Anda tidak melihat hantu yang mengerikan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengusik, sebuah boneka tua atau mainan usang dari masa lalu yang tiba-tiba memiliki detak jantung. Ia tidak menyerang, ia hanya hidup. Gerakannya patah-patah, suaranya seperti gesekan kayu kering, dan matanya yang kaku seolah menyimpan ribuan kata yang gagal diucapkan. Sensasi ini bukan sekedar rasa takut, melainkan perpaduan antara nostalgia yang perih dan kengerian yang murni. Dalam kacamata kebijaksanaan leluhur kita, mimpi melihat benda mati menjadi hidup seringkali dianggap sebagai sasmita, sebuah bisikan halus dari alam bawah sadar, atau bahkan teguran dari mereka yang telah mendahului kita. Primbon Jawa memandang benda-benda yang kita sayangi di masa lalu bukan sekedar materi, melainkan wadah yang mampu menyerap energi emosional pemiliknya. Ketika sebuah boneka tua hidup dalam mimpi Anda, leluhur percaya bahwa ada janji atau hutang rasa yang belum terlunasi. Mungkin ada bagian dari masa kecil Anda yang tertinggal, sesuatu yang Anda tinggalkan dengan terburu-buru sebelum ia benar-benar selesai Anda peluk. Namun, mari kita tarik benang merah ini ke dalam labirin psikologi modern. Secara psikologis, boneka adalah representasi dari self atau diri kita dalam bentuk yang paling rapuh dan murni. Ketika Anda bermimpi mainan tua itu hidup, jiwa Anda sebenarnya sedang berteriak tentang stagnasi. Ada bagian dari kepribadian Anda, mungkin kreativitas yang berpendam, kejujuran yang dibungkam, atau luka yang hanya Anda simpan di gudang ingatan yang kini menolak untuk tetap mati. Ia hidup kembali karena ia butuh diakui. Boneka itu adalah personifikasi dari trauma atau harapan masa kecil yang Anda anggap sudah selesai, namun nyatanya masih bernapas di balik pintu-pintu terkunci di pikiran bawah sadar Anda. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan apa yang disebut Carl Jung sebagai the child archetype, mainan yang hidup melambangkan kembalinya spontanitas atau di sisi lain ketidakberdayaan. Jika dalam mimpi itu sang boneka mengejar Anda, itu adalah manifestasi dari rasa bersalah karena Anda telah tumbuh menjadi dewasa yang terlalu kaku, yang mengabaikan kebahagiaan kecil demi tuntutan hidup yang dingin. Anda melarikan diri dari diri kecil Anda sendiri. Namun, jika boneka itu hanya menatap Anda dengan sedih, itu adalah refleksi dari kesepian batin yang selama ini Anda tutupi dengan kesibukan duniawi. Leluhur kita sering berpesan, jika bermimpi hal yang mengusik jiwa, maka tengoklah ke belakang sejenak. Bukan untuk kembali tinggal di sana, tapi untuk mengambil apa yang tertinggal. Dalam konteks modern, mimpi ini adalah undangan untuk melakukan inner child work. Boneka yang hidup itu adalah bagian dari Anda yang meminta dimaafkan, atau mungkin meminta untuk diajak bermain sekali lagi. Ia hidup karena ia tidak ingin dilupakan dalam debu sejarah pribadi Anda. Ia adalah kompas yang menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda saat ini yang terlalu palsu atau mati, dan Anda butuh keajaiban sederhana untuk menghidupkannya kembali. Jangan takut pada gerakan patah-patah dari mainan tua itu. Jangan ngeri pada tatapan matanya yang statis. Mereka adalah cermin. Saat Anda terbangun nanti, tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah aku kubur terlalu dalam, sehingga ia harus bangkit dalam mimpiku? Mungkin itu adalah hobi yang Anda tinggalkan, impian yang Anda anggap konyol, atau keberanian untuk jujur yang Anda bungkam demi menyenangkan orang lain. Mimpi ini bukan sebuah teror, melainkan sebuah reuni, sebuah kesempatan bagi Anda untuk menyatukan kembali kepingan diri yang tercerai-berai oleh waktu. Pada akhirnya, mimpi tentang boneka yang hidup adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar mati dalam ingatan kita. Segalanya hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menyapa. Jadikan mimpi ini sebagai pelukan bagi diri Anda di masa lalu. Berdamailah dengan mainan-mainan tua itu, karena di dalam mereka tersimpan kunci untuk memahami siapa Anda hari ini. Tidurlah kembali dengan hati yang lapang, karena malam ini Anda tidak lagi sendirian. Anda telah menjemput kembali bagian dari jiwa Anda yang sempat hilang di lorong waktu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.